Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arina Zakia Azahra dari Prodi Bahasa dan Sastra Arab Fakultas Humaniora dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang relasi antara budaya dan agama sebagai tugas ujian tengah semester mata kuliah Islam dan Budaya. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian relasi, pengertian agama, dan pengertian budaya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu pengertian relasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, relasi memiliki makna hubungan, perhubungan, pertalian, dan keterikatan. Yang kedua yaitu pengertian agama. Kata agama berasal dari bahasa Sanskerta dari kata a yang berarti tidak dan gama yang berarti kacau. Kedua kata tersebut apabila disatukan akan bermakna tidak kacau. Jadi, fungsi agama berdasarkan pengertian ini adalah memelihara integritas dari seseorang atau sekelompok orang agar hubungannya dengan Tuhan, sesamanya, dan sekitarnya tidak kacau. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, agama memiliki makna ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan, dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Yang ketiga yaitu pengertian budaya. Secara sederhana, kebudayaan merupakan hasil cipta serta akal budi manusia untuk memperbaiki, mempermudah, serta meningkatkan kualitas hidup dan kehidupannya. Agama dan budaya ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Budaya syarat akan nilai-nilai spiritualitas sebagai perwujudan dari ajaran agama. Di sisi lain, agama juga membutuhkan budaya sebagai tempat aktualisasi dari nilai-nilai agama. Relasi antara agama dan budaya dapat bersifat antagonis satu sama lain. Keduanya dapat saling memperkaya ajaran satu sama lain. Tidak dapat dipungkiri, Indonesia terbentuk dari keberagaman, terdiri dari bermacam agama, suku, budaya, ras, dan golongan. Dalam masyarakat multikultur yang demikian, seringkali terjadi benturan beberapa konflik antar kelompok yang berdampak pada pola kehidupan bermasyarakat. Misalnya, ketika ada suatu kebudayaan atau adat yang tidak sesuai dengan ajaran sebuah agama, maka hal tersebut akan memunculkan konflik-konflik internal. Seringkali konflik masyarakat meledak di beberapa wilayah di Indonesia dikarenakan adanya sikap etnosentrisme yang menganggap kelompok lain lebih rendah daripada kelompoknya. Di samping itu, ada juga sisi positif atas keragaman agama dan budaya. Salah satunya di Bali, daerah yang dijuluki Pulau Seribu Pura ini, umat Hindu dan umat Muslim hidup dalam perbedaan bersama pemeluk agama lainnya. Masyarakat Jembrana, Provinsi Bali, mencerminkan keharmonisan dalam berinteraksi sehingga menjadi sebuah masyarakat yang cerdas dan bermartabat. Mempelajari relasi agama dan budaya memberikan kesempatan untuk menggali bagaimana mayoritas dan minoritas dengan agama dan budayanya. Terkadang dalam beberapa adat istiadat atau budaya terkesan kolot dan tidak bisa diubah-ubah. Hal ini juga terkadang menjadi penghambat. Misalnya ketika ada sebuah pernikahan yang dituntut untuk mengikuti adat istiadat yang mana di dalamnya aturan-aturan serta syarat-syarat tertentu. Namun, tidak jarang juga adat istiadat tersebut dapat berkompromi dengan agama. Salah satu contohnya adalah tradisi Dui Menre pada pernikahan masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan. Kompromi meliputi asi tujungeng, persetujuan, asi cocokeng, persamaan, asi wolopowolongeng, persatuan. Kompromi terjadi manakala agama dan budaya tetap menjaga norma, aturan, dan kepentingan masing-masing. Penerapan relasi antara agama dan budaya juga dapat dilihat pada tradisi amplop terbang di Desa Pilangrejo, Kecamatan Wonosalam, Demak, Jawa Tengah. Tradisi amplop yang berkembang di masyarakat Pilangrejo merupakan bentuk komunikasi antar sesama manusia berupa simbol menggunakan media amplop. Pesan-pesan ajaran agama, nilai-nilai etis, serta norma-norma yang berlaku di masyarakat.
Momen eksternalisasi di mana tradisi amplop terbang dikaitkan dengan kitab suci seperti anjuran untuk bersedekah bagi masyarakat Bilangrejo yang selanjutnya melalui tahap objektivasi bahwa anjuran tersebut diperoleh melalui ceramah yang disampaikan tokoh agama. Penerimaan nilai sedekah didapat dengan kegiatan keagamaan yang dilakukan di tengah-tengah masyarakat melalui tahap internalisasi. Para antropolog dan sejarawan umumnya menganggap bahwa agama merupakan bagian dari kebudayaan, atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu religion is a part of every known culture, karena memandang kebudayaan sebagai titik sentral kehidupan manusia dan mereka tidak membedakan agama atau kepercayaan yang lahir dari keyakinan masyarakat tertentu dengan agama yang berasal dari wahyu Tuhan kepada Rasulnya. Sedangkan agama mempunyai doktrin-doktrin atau pokok-pokok ajaran yang mengikat pemeluknya. Di antara doktrin tersebut ada yang bersifat dogmatis atau inti keyakinan yang tidak mungkin ditukar dengan tradisi dan sistem kebudayaan yang berlawanan. Meskipun demikian, dalam agama terdapat koridor yang memungkinkan adanya penyesuaian atau penyerapan antara agama dengan tradisi dan budaya yang berlaku di suatu masyarakat. Di dalamnya terjadi proses saling mengisi, saling mewarnai, dan saling mempengaruhi. Menurut formulasi Profesor G. Han van der Leeuw, ada 4 kategori hubungan antara agama dengan kebudayaan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu agama dan kebudayaan menyatu. Yang kedua, agama dan kebudayaan renggang. Yang ketiga, agama dan kebudayaan terpisah. Dan yang keempat, yaitu agama dan kebudayaan saling mengisi. Perspektif nilai-nilai budaya lokal dalam hubungannya dengan agama, dalam hal ini ada beberapa aspek, yakni yang pertama, nilai ketuhanan. Kesepadanan antara konsep budaya lokal dengan teologi keagamaan bagi masyarakat merupakan implementasi nilai-nilai ketuhanan yang termanifestasi ke dalam pola penghambaan atau pemujaan secara tulus disertai rasa cinta kepada yang satu atau tunggal. Yang kedua, yaitu nilai spiritual. Segala macam perbuatan harus dimulai dengan niat suci untuk mendapatkan ridho dari Tuhan yang Maha Kuasa. Nilai spiritual ditemukan dalam setiap aspek ritual yang dijalani sebagai motivasi untuk hidup bahagia jangka panjang. Yang ketiga, yaitu nilai ritual. Pelaksanaan budaya yang mengandung unsur ibadah, hati yang terbentuk karena dilandasi oleh dasar keimanan, niscaya akan menghasilkan niat yang baik dan ikhlas, serta membawa dampak positif untuk diri sendiri dan orang lain. Relasi agama dan budaya dalam kehidupan masyarakat sebagai realitas sosial dalam kehidupan. Agama sebagai realitas ketuhanan dengan budaya sebagai realitas kemanusiaan merupakan dua dimensi yang terimplementasi dalam kegiatan masyarakat. Agama dapat menjadi landasan sudut pandang budaya dalam membentuk sebuah tatanan kehidupan. Kedua dimensi ini dalam konteks kehidupan kadang menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan sebagai ciri dan identitas sebuah komunitas atau masyarakat. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.